Oke anak-anak kelas 8, kembali lagi bertemu Pak Yudi Sumerta di Success Channel. Nah, ini bagi yang menunggu-nunggu segmen berikutnya, yaitu segmen menganalisis data. Pak Guru akan lanjutkan. Oke, tujuan pembelajarannya adalah membaca atau menafsirkan dan menganalisis data. Oke, menganalisis data. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai penerapan statistika dalam beberapa aspek kehidupan. Pengumpulan data tentang minat siswa dalam pemilihan bakat minat, ukuran sepatu atau bahasa, serta data tentang kepadatan penduduk dapat disajikan dengan mudah menggunakan ilmu statistika. Dengan statistika, data-data yang diperoleh itu dapat disajikan dalam tabel atau diagram sehingga mempermudah menganalisisnya. Oke, ayo kita amati. Nah, perhatikan di sini. Jumlah hasil tangkapan. Nah, disajikan gambar ini diagram batang hasil perikanan tahun 2003 hingga 2008. Oke. Perhatikan sekarang 2003. Di sini terlihat di sana untuk yang di bagian sumbu tegaknya itu adalah jumlah ribuan ton. Jadi dalam ton ya, satu itu artinya 1000 ton, 2 itu adalah 2000 ton dalam ribuan ton. Jadi jelas ya, di sana ditulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu artinya dalam ton. Nah, terlihat di gambar ini kalau kita amati, di tahun 2003 itu adalah 3000 ton hasil perikanan. Di 2004 adalah 2000 ton, di 2005 adalah 4000 ton, di 2006 adalah di antara 2 dengan 3 berarti berapa? 2500 ton. 2007 5000 ton, 2008 4000 ton. Nah, hal apa yang bisa kita analisis dari sini? Nah, perhatikan ya. Jadi yang hasil perikanan terendah itu ada di tahun 2004. Hasil perikanan tertinggi itu ada di tahun 2007. Jadi jelas di sini ya. Kalau kita analisis lagi bahwa selama dari tahun ke tahun selalu ada penurunan, lalu ada peningkatan, lagi turun, ada naik, lagi turun. Nah, jadi tidak selamanya di sini konstan terus naik ya. Kalau kita analisis dari sini. Jadi jelas ya anak-anak. Nah, itu beberapa analisis yang bisa kita lakukan. Kalau kita analisis lagi, peningkatan tertinggi ada di tahun berapa? Nah, bisa lihat di sini ya. Peningkatan tertinggi yang meningkat di sini adalah di tahun 2005. Perhatikan dari 2004 itu awalnya 2000 hingga ke 4000 ton. Jadi di sana peningkatannya sebesar 2000 ton. Oke, kita lihat lagi di tahun 2007. Terlihat 2006 itu adalah 2500 ton. Pada 2007 adalah 5000 ton. Dari 2500 ke 2000 ke 5000 ton. Oke, di sana ada peningkatan sebesar 2500 ton. Oke, jelas ya anak-anak. Jadi peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2007 sebesar 2500 ton. Oke, kalau kita analisis hal lain lagi, penurunan drastisnya ada di mana? Oke, kita cek. Di tahun 2004 kita tahu dia mengalami penurunan dari 3000 menjadi 2000. Penurunannya sebesar 1000 ton. Kalau kita lihat 2006 itu dari 4000 ke 2500. Penurunannya adalah 1500 ton. Kalau kita lihat dari tahun 2000 di tahun 2008 itu dari 5000 ke 4000, penurunannya adalah sebesar 1000 ton. Jadi penurunan drastis terjadi di tahun 2006, yaitu sebesar 1500 ton. Nah, seperti itu analisisnya anak-anak. Apakah bisa anak-anak membuat analisisnya di setiap diagram atau tabel yang diberikan? Oke, kita lanjutkan lagi anak-anak. Nah, tadi sudah disajikan diagram batang. Sekarang kita akan analisis. Oke, kita akan analisis, kita akan baca, kita akan tafsirkan di sini untuk diagram garisnya. Nah, perhatikan diagram garis jumlah kelahiran tiap tahun di Desa Sukamakmur. Nah, perhatikan untuk di tahun 2001 ini kita lihat dulu ya, di sumbu mendatar ini adalah tahunnya sesuai penjelasan Pak Guru tadi ya. Kalau di sumbu tegaknya adalah banyak bayi yang lahir. Jadi nilainya di sini ada berapa banyaknya. Nah, kita lihat di sini 2001
kelahirannya adalah sebanyak 7. 2002 sebanyak 10, 2003 sebanyak 13, 2004 sebanyak 17, 2005 sebanyak 20, 2006 sebanyak 22, 2007 kelahirannya sebanyak 24, 2008 sebanyak 25. Kalau kita analisis ini jelas sekali terlihat ya, kelahiran terkecil atau terendah ada di tahun 2001. Kalau kelahiran tertinggi ada di tahun 2005. Nah, di sini lihat dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan jumlah kelahiran. Nah, selanjutnya bisa kita cek di tahun mana terjadi peningkatan kelahiran secara signifikan atau secara drastis. Bisa lihat di sini. Kalau cek di tahun 2002 di sana peningkatannya 3 dari 7 ke 10. Di 2003 peningkatannya juga 3. Di 2004 peningkatannya adalah 4. 2005 peningkatannya adalah 3. 2006 peningkatannya adalah 2. 2007 peningkatannya 2. 2008 peningkatannya adalah 1. Nah, kalau kita cek di sini ya, kita lihat di sini, berarti ini menandakan bahwa peningkatan drastis ada di tahun yang 4 ini ada di tahun 2004. Nah, awalnya adalah 13 kelahiran, itu di 2004 adalah 17. Berarti ada peningkatan sejumlah 4 bayi. Nah, kalau kita analisis lagi ya, ini analisisnya boleh berbeda-beda ya, asalkan masuk akal di sini ya. Kalau kita analisis tiap tahun, malah di tahun 2008 itu peningkatannya cuma 1. Apa kira-kira yang terjadi di sini anak-anak? Oke, jelas mungkin di sini di Desa Sukamakmur itu lagi digenjot program KB. Ya, kalau kita lihat di sini karena di tahun-tahun sebelumnya itu peningkatannya ada standar di sana ya, 3, 4 seperti itu. Yang jelas di tahun 2008 di sini hanya 1 peningkatannya. Mungkin manjur sekali di sini program KB-nya. Nah, seperti itu analisis yang bisa kita berikan. Jadi jelas ya anak-anak. Nah, sekarang lihat pertanyaan ini. Pada tahun 2008 terdapat 25 kelahiran. Dapatkah kita simpulkan bahwa pada tahun 2008 penduduk Desa Sukamakmur bertambah 25 orang dibanding tahun 2007? Apakah bisa kita katakan seperti itu? Oke, kalau kita lihat ya, di sini yang jadi pertanyaan, perhatikan bahwa dapatkah kita simpulkan pada tahun 2008 penduduk Desa Sukamakmur bertambah 25 orang dibanding 2007? Jelas di sini karena kelahiran menyebabkan bertambahnya penduduk. Jelas pada saat 2005 terjadi kelahiran bayi 25 orang sehingga akan menyebabkan jumlah penduduk itu bertambah 25 orang di tahun 2008. Jadi jelas ya anak-anak. Oke, kita lanjutkan. Ayo kita mencoba. Nah, di sini tabel hasil produksi padi Desa Sukamakmur tahun 2001 hingga 2008. Nah, untuk tahun 2001 ini dalam ton ya hasilnya, yaitu 250 ton. Tahun 2002 285 ton. Tahun 2003 310 ton. Tahun 2004 340 ton. Kalau tahun 2003 310 ton. Tahun 2005 380 ton. Tahun 2006 225 ton. Tahun 2007 290 ton. Tahun 2008 adalah 420 ton. Nah, sekarang untuk pertanyaan A. Buatlah beberapa simpulan dari data pada tabel di atas. Oke. Simpulan yang pertama kita dapat tarik dari sini, mungkin anak-anak udah jelas ya. Dari tahun 2001 hingga 2005 itu selalu mengalami kenaikan hasil produksi. Itu jelas ya. Jelas ya, terlihat 2050, 250 ton, 285. Oke, sampai 2005 terjadi hasil produksinya adalah 380 ton. Berarti simpulan yang pertama bisa kita simpulkan adalah dari tahun 2001 hingga 2005 terus mengalami peningkatan hasil produksi padi. Oke, kesimpulan apa lagi yang bisa kita simpulkan? Oke, bahwa di tahun 2006 di sana mengalami penurunan
mengalami penurunan secara drastis. Bisa kita simpulkan di tahun 2006 mengalami penurunan secara drastis. Oke, jelas ya. Dari 380 hingga menurun menjadi 225 ton. Oke, jelas. Simpulan apa lagi? Oke, di tahun 2007 ini mengalami kenaikan lagi. Dan kenaikan secara drastis itu terjadi di tahun 2008. Bahwa dari 290 menjadi 420. Jadi jelas ya, itu beberapa simpulan yang bisa digambarkan. Oke, anak-anak bisa berkreasi tersendiri untuk memberikan simpulan dari tabel ini. Oke, kita jawab yang B. Pada tahun berapakah hasil produksi padi tertinggi? Pada tahun berapa hasil produksi padi tertinggi? Hasil produksi padi tertinggi ada di tahun 2008. Jadi jelas ya, sebanyak 420 ton. Oke, opsi yang C. Berikan tafsiran yang dapat diperoleh dari diagram garis tersebut. Nah, kalau kita tafsirkan di sini, oke. Kalau kita tafsirkan ya, kalau kita lihat di sini adalah hasil produksi padi di Desa Sukamakmur, bisa kita katakan selalu mengalami kenaikan secara konstan. Jadi bisa kita katakan walaupun terjadi memang di tahun 2006 ini terjadi penurunan. Nah, ini sekali aja terjadi penurunan. Jadi kita bisa katakan bahwa hasil produksi di Desa Sukamakmur dari tahun ke tahun ini mengalami peningkatan yang secara konstan ya. Bisa kita katakan seperti itu walaupun terjadi penurunan. Mungkin ada beberapa faktor di sana penyebabnya kenapa di 2006 itu mengalami penurunan. Jadi kita bisa simpulkan dari tahun ke tahun. Ini dari 2001 hingga 2008 ya. Ada 8 tahun di sini, cuma sekali aja gagal. Bisa kita simpulkan bahwa mengalami kenaikan ya. Jadi jelas ya. Nah, selanjutnya perkiraan. Nah, yang D, perkirakan produksi padi pada tahun 2010. Nah, ingat ya anak-anak, kalau anak-anak yang ngenjang jawab perkiraan secara berbeda-beda itu sah-sah saja. Jadi jawaban antar siswa ini kalau sama dan berbeda itu wajar ya, karena ini adalah perkiraan. Nah, kalau dari sisi Pak Guru sendiri kalau memperkirakan produksi pada tahun 2010, kita perhatikan ya dari tahun 2000 biar akurat perkiraannya. Dari 2001 kita lihat itu ada 250 ton. Nah, hingga naik di 2002 itu 285 ya, kurang lebih naiknya 35 ton. Terus selanjutnya kita cek lagi di tahun 2003 naiknya adalah ya kurang lebih adalah 25 ton. Tadi 35, ini 25. Selanjutnya di tahun 2004 ya, di 2004 30 lagi oh. Tadi 35, 25, 30 naiknya. Di 2005 naik juga sebesar 40. Jadi kan kisarannya di sana 25 terkecil ya, 25, 30 ada naik 40. Nah, di sini kita lihat turunnya ini jauh sekali turunnya ya. Turunnya adalah sebesar 155 ton ini turunnya. Terus naik lagi sejumlah berapa ton ini, dari 225 ke 290 sebesar 65 ton. Nah, hingga ini dari 2007 ke 2008 kita lihat naiknya sebesar 130 ton. Oke, kalau kita prediksikan ya, naik tertinggi adalah 130 ton, terendahnya adalah 25 ton. Walaupun ada yang turun di sana di tahun 2006. Jadi kita perkirakan di tahun 2010 kalau enggak dia naik 25 ton, itu yang terendah ya, bisa dia naik sejumlah 130 ton. Jadi kita prediksi yang terkecil kemungkinannya ini di tahun 2010 adalah, ini kan 2008, 9, 10 ya. 10 kalau kita prediksikan bisa saja dia perkiraannya kalau kita 25 per tahun ya, 25 kita paling kecil ya, 25 dia naik. Berarti selama 2 tahun itu kan 50 dia naik. Berarti perkiraan kita adalah ada di kisaran 420
70 ton itu paling kecil ya, atau bisa juga kita perkirakan lebih rendah lagi, atau 450 ton bisa. Dan tertingginya adalah bisa jadi dia nambah 130, jadi 550 ton. Jadi kita bisa perkiraan kalau sisi Pak Guru akan memperkirakan ini adalah sebesar 470 ton hingga 550 ton. Jadi kalau anak-anak memperoleh perkiraan yang berbeda itu tidak masalah. Kita lanjut ke E. Menurutmu apa yang terjadi pada tahun 2006 sehingga produksi menurun secara drastis? Nah, mungkin di sini pada tahun 2006 mungkin terjadi wabah penyakit yang menyerang tanaman padi. Bisa saja terjadi kekeringan. Jadi harusnya dia musim kering biasanya ya, itu berpengaruh juga hasil produksi padi yang seharusnya ada air, ternyata tidak ada air sehingga menyebabkan hasil produksi menurun drastis. Bisa saja juga banjir. Kalau banjir kan banyak yang rusak jadinya ya, hasil produksi tanaman padinya itu salah satunya, atau bisa saja hal-hal yang lain yang bisa menyebabkan dia drastis. Nah, ini jawaban dari anak-anak mungkin banyak yang berbeda-beda, itu tidak masalah. Untuk F, buatlah suatu pertanyaan berdasarkan tabel data tersebut. Nah, pertanyaannya bebas saja ya. Nah, anak-anak bisa taruh di kolom komentar untuk pertanyaan masing-masing tentang tabel ini. Jadi bebas ya, anak-anak bebas memberikan pertanyaan tentang tabel ini, taruh di kolom komentar, nanti Pak Guru akan respon. Nah, kalau dari sisi Pak Guru bisa satu pertanyaan adalah seperti ini anak-anak. Berapa kenaikan paling tinggi, berapa ton kenaikan paling tinggi yang terjadi pada hasil produksi padi? Nah, itu salah satu pertanyaannya. Atau bisa juga pada tahun berapa penurunan terjadi, penurunan hasil produksi padi terjadi di desa Sukamakmur, dan berapa ton penurunannya, bisa juga. Atau dan banyak lagi pertanyaan yang bisa kita gali. Oke, ayo kita mencoba. Oke, kita mencoba di sini ya. Diagram berikut menunjukkan data penjualan di suatu perusahaan. Nah, di sini pada tahun berapakah terjadi kenaikan penjualan motor sebesar 20%? Pada tahun berapa? Kita perhatikan. Di tahun 2006 itu adalah banyak motor terjual 10. Di tahun 2007 12, tahun 2008 itu turun ya jadi 8. Oke, di tahun 2009 itu naik lagi dari 8 ke 12. Di tahun 2010 itu jadi 16, di tahun 2011 itu menjadi 18. Nah, persen, jadi anak-anak sudah belajar aritmatika sosial mengenai berapa persentase kenaikan. Mudah sekali untuk mencarinya. Nah, kita lihat di sini. Kalau ngecek tahun 2007 berapa persen naik, kita cek dulu kenaikannya ada berapa anak-anak. Dari 10 ke 12 naik 2. Untuk mencari persentasenya tinggal berapa naik dibagi ya, dibagi banyak motor mula-mula yang terjual dikali 100%. Jelas ya. Nah, kalau di sini terlihat 2 per mula-mula 10 kali 100%. 2 per 10 kali 100%. 2 kali 100 200. 200 bagi 100, 200 bagi 10. Saya ulang. 2 per 10 kali 100%. 2 kali 100, 200 bagi 10 yaitu 20%. Nah, sudah ketemu langsung. Di tahun 2007 lah kenaikan penjualan sebesar 20%. Oke, kalau kita cek yang lain ya. Kalau kita cek di tahun 2009 misalnya masih ragu dengan jawaban itu. 2009 berapa persennya yang naik ya? Dari 8 ke 12. Dari 8 ke 12 kita lihat dari 8 ini kan setengahnya naik ya. Setengah dari 8 kan 4, berarti tanpa ngitung pun kita tahu ini naik sebesar 50%-nya. Jelas ya. Oke, selanjutnya ayo kita berlatih. Nah, Pak Guru akan sediakan 2 soal. Silakan jawab ini
lalu kirim jawabannya ke guru masing-masing untuk dikoreksi. Jadi jelas ya anak-anak. Nah, agar tidak berjalan videonya, boleh di skip dulu ya. Boleh dijeda dulu, boleh dijeda dulu. Oke, boleh dijeda dulu videonya. Jadi dijeda dulu. Oke, selanjutnya adalah ayo kita berlatih. Nah, ini Pak Guru menyediakan 2 soal, silakan dijawab, lalu dikirim jawabannya ke guru masing-masing untuk dikoreksi sebagai bentuk apresiasi dari anak-anak ya. Nah, jelas di sini diagram di bawah ini menunjukkan data penjualan beberapa jenis televisi di toko elektronik Wawan Jaya Makmur pada bulan Januari. Pertanyaannya, pada bulan tersebut TV merek apa yang terjual paling banyak dan paling sedikit? Nah, jelas mudah kayaknya anak-anak nih. Yang B, berapa total TV yang terjual pada toko tersebut berdasarkan diagram di atas? Oke, total TV. Jadi mudah ya anak-anak. Ayo segera kirim jawabannya. Oke, yang soal nomor 2, diagram lingkaran di samping menunjukkan file yang terdapat di dalam flash disk milik Reta yang berkapasitas 4 GB. Itu setara dengan 4000 MB. Flash disk tersebut diisi dengan file musik, foto, data, buku ajar matematika, dan data lain. Nah, itu udah terlihat ya di dalam diagram lingkaran. Pertanyaannya adalah jika Reta ingin menambahkan file data buku ajar baru yang berkapasitas 750 MB, apakah kapasitas flash disk milik Reta masih mencukupi? Jelaskan. Jadi mudah ya ini anak-anak. Apakah masih mencukupi nggak kalau kita taruh 750 MB lagi?